channel YouTube Mas dan Ember. Kisah prostitusi di zaman Rasulullah SAW. Pelacuran atau prostitusi telah ada sejak dulu kala. Urusan esek-esek ini juga ada di Makkah pada era Rasulullah. Begitu juga di Madinah. Ada banyak riwayat yang menceritakan soal prostitusi yang berkembang di zaman Rasulullah. Tengok saja dalam Sahih Al-Bukhari pada bab permulaan wahyu kitab Badi Al-Wahyi. Dalam riwayat tersebut, Aisyah menceritakan tentang fenomena perkawinan yang terjadi pada masa jahiliyah. Menurut Aisyah, ada 4 model perkawinan atau berhubungan badan pada masa itu. Pertama, kawin yang kita kenal pada hari ini setelah Islam datang, seorang laki-laki meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahinya. Kedua, disebut dengan istibda. Bentuk perkawinan ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, pada saat istrinya itu telah suci dari haid, pergilah kepada si fulan, kemudian mintalah untuk disetubuhi, dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali, sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu mulai menyetubuhinya lagi apabila dia suka. Tujuan dari model perkawinan semacam ini adalah untuk mendapatkan benih dari laki-laki lain. Ketiga, perkawinan model yang lain yaitu sejumlah laki-laki antara 3-10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang wanita. Apabila wanita tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari perempuan itu memanggil mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut. Sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka, "Sungguh, kalian semua telah mengetahui urusan kalian. Sedang aku sekarang telah melahirkan. Dan anak ini adalah anakmu, hai Fulan." Dan wanita itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya, dan laki-laki itu pun tidak boleh menolaknya. Keempat, berhimpun laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya, sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang sengaja memasang bendera-bendera di muka pintu rumah mereka sebagai tanda bahwa itu rumah bordir. Siapa saja yang menginginkannya boleh masuk. Kemudian jika salah seorang di antara wanita itu ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ. Dan mereka pun memanggil orang-orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh orang-orang ahli firasat itu menurut anggapan mereka. Maka anak itu pun diakuinya dan dipanggil sebagai anaknya, di mana orang yang dianggap sebagai ayahnya itu tidak boleh menolaknya. Di akhir riwayatnya, Aisyah mengatakan bahwa dari keempat model perkawinan di atas, hanya perkawinan model pertama yang dibolehkan dalam Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Turunlah ayat terkait dengan larangan seorang mucikari memaksa budak perempuannya untuk berzina. Hal ini dikisahkan dalam surah Al-Nur ayat 33 berikut. Janganlah kalian memaksa perempuan-perempuan kalian untuk melacur, padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka. Jangan kalian melakukannya hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allah adalah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang setelah pemaksaan mereka. Quran Surat Al-Nur 33. Syekh Yusud Al-Qardawi dalam bukunya berjudul Halal dan Haram dalam Islam sedikit menyinggung masalah ini pada masa sebelum Islam. Katanya, sebagian orang-orang jahiliyah ada yang menetapkan upah pekerjaan harian bagi hamba-hamba perempuannya, dan hasilnya supaya diserahkan kepada tuannya dengan jalan apapun.
Maka turunlah ayat tersebut. Quran Surat Al-Nura 33. Setelah Islam datang, seluruh anak-anak, putera maupun puteri, diangkat dari perbuatan yang hina itu. Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Abdullah bin Ubay, kepala munafikin, datang kepada Nabi sambil membawa seorang hamba perempuan yang cantik jelita, namanya Muadzah. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hamba milik anak yatim. Apakah tidak tepat kalau kau suruh dia antak melak supaya anak-anak yatim itu dapat mengambil upahnya?" Maka jawab Nabi, "Tidak. Lihat tafsir Razi 23/220. Selain tokoh menafikun, Abdullah bin Ubay adalah seorang mucikari. Ia juga memaksa budak perempuannya untuk melacur. Cara ini ditempuh tidak lain adalah agar ia memperoleh keuntungan dari hasil prostitusi tersebut. Selain Muadzah, dia juga punya budak bernama Masikah. Dan ketika keduanya menolak untuk bekerja lagi sebagai pelacur, Abdullah bin Ubay bertanya, "Mengapa kalian tidak lagi melacur?" "Tidak, kami tidak akan lagi mau melacurkan diri," jawab keduanya. Kemudian Abdullah bin Ubay memukul keduanya, dan turunlah ayat tersebut. Al-Kisah. Selama hidupnya, Muadzah senantiasa merealisasikan butir-butir dalam perjanjian dan pembayatan, meskipun ia adalah seorang budak. Ketika Muadzah masuk Islam dan membayat Nabi Muhammad SAW, dia masih menjadi budak. Abdullah bin Ubay yang ketika itu mempunyai seorang tawanan laki-laki. Abdullah selalu memukul Muadzah agar tawanan itu bisa melacurnya sampai ia hamil, lalu mengambil anak hasil pelacuran tersebut sebagai barang dagangan. Dan dari perdagangan tersebut, Abdullah bin Ubay bisa mengeruk keuntungan. Sementara itu, Muadzah sebagai seorang muslimah yang harus menjaga kesuciannya, tentunya tidak mau menjerumuskan dirinya ke dalam dunia hitam tersebut. Al-Qardawi mengatakan, Nabi melarang mencari mata pencaharian dengan usaha yang kotor ini. Betapapun tingginya bayaran yang diperoleh, beliau pun tetap tidak memperkenankan setiap apa yang dikatakan karena terpaksa, karena kepentingan atau untuk mencapai sesuatu tujuan. Motifnya supaya masyarakat Islam tetap bersih dari kotoran-kotoran yang sangat membahayakan ini. Muadzah adalah seorang wanita muslimah yang menjaga kesucian dan kemuliaannya, sehingga sejarah mengenangnya dengan penyucian diri dan kemuliaan, meskipun dia hanya seorang hamba sahaya, bukan wanita merdeka. Akhirnya, pertolongan Allah pun datang. Muadzah dimerdekakan, lalu menikah dengan Sahal bin Kirtah. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan wanita muslimah ini, hingga turunlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dirinya, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang penolakannya untuk perbuatan zina. Sebab dia adalah seorang muslimah yang telah dididik oleh Islam dan mengetahuinya tentang kewajiban menjaga kesucian diri dari hal-hal yang hina. Penyebab turunnya surat An-Nur ayat 33 memang banyak versi. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa nama budak Abdullah bin Ubay itu Masikah dan Amimah, yang keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW karena dipaksa melacur. Maka turunlah ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sufyan, yang bersumber juga dari Jabir bin Abdillah. Namun ada juga riwayat lain yang menyebut ayat ini turun berkaitan dengan Masikah, budak milik seorang Ansyar. Ia mengadu kepada Rasulullah bahwa tuannya memaksanya untuk melacur. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Zubair yang bersumber dari Jabir. Riwayat lain lagi dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai seorang budak yang suka disuruh melacur. Sejak zaman jahiliyah, ketika zina diharamkan, budak tersebut tidak mau lagi melakukannya, sehingga turun ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bazar dan At-Tabrani dengan sanad yang syahih
yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Al-Bazar dengan sanad yang daif, yang bersumber dari Anas dengan tambahan bahwa nama Jariyah itu Mu'adzah. Lain lagi yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Syaban, dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ikrimah, dikemukan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai 2 orang budak, Mu'adzah dan Masikah. Keduanya ia paksa untuk melacurkan diri. Berkatalah salah seorang di antara kedua jariyah itu, sekiranya perbuatan itu baik, engkau telah memperoleh hasil banyak dari perbuatan itu. Namun, sekiranya perbuatan itu tidak baik, sudah sepantasnya lah aku meninggalkannya. Meskipun banyak terjadi prostitusi di Makkah dan Madinah pada masa jahiliyah, namun hal ini hanya terjadi kepada budak-budak perempuan dan pelacur-pelacur. Yang memasang bendera adalah simbol rumah bordir di rumah mereka saja. Disebutkan oleh Al-Shalabi dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah Ardewakai wa Tahlil Al-Ahdath bahwa perempuan-perempuan merdeka jarang sekali yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini. Bukti terkait minimnya keterlibatan perempuan merdeka adalah pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta janji setia baiat kepada perempuan-perempuan Makkah setelah Fatu Makkah. Rasulullah meminta mereka bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah, mencuri dan melakukan perzinahan. Namun tiba-tiba Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mengatakan, apakah pantas seorang perempuan merdeka berzina? Awatazni al-hurah. Pernyataan Hindun menunjukkan adanya sentimen yang menunjukkan bahwa kelas perempuan merdeka tidak layak bekerja di bidang prostitusi, berbeda dengan perempuan budak pada masa itu. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan perzinaan. Banyak di antara mereka, khususnya perempuan merdeka yang tidak berzina. Itulah kisah perzinaan di zaman Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen